Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Sehat? Adik-adik yang di rumah pada pagi hari ini, adik-adik persiapkan ya, kita mulai ibadah minggu untuk hari ini. Adik-adik sudah siap? Sudah ya? Sudah siap ya Mbak Irina ya? Siapkan kidung ria, kemudian Alkitabnya, serta persembahan. Adik-adik duduk yang manis, kita akan memulai ibadah minggu hari ini. Kita akan awali dengan kita memuji Tuhan dari kidung ria nomor 11, Datang ke Hadirat Tuhan. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam harimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai muji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Nah, pastinya anak-anak semua yang ada di rumah pasti hari ini sangat bersukacita sekali ya, Pak Wiwin, ya Bu Wiwin. Kita harus bersukacita karena kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam ibadah minggu. Nah, pada pagi hari ini anak-anak yang di rumah, kita ditemani dengan pemusiknya, yaitu yang main musik Mas Nathan. Halo Mas Victor. Juga Mas Victor. Ya, dan yang akan menyampaikan firman nanti adalah Mbak Rina. Dan yang memimpin ibadah ini adalah Ibu Wiwin. Nah, adik-adik, kita lanjutkan ya ibadah kita. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Teristimewa anak-anak yang saat ini beribadah di rumah. Ya Tuhan, kami menyerahkan mereka satu persatu di dalam rumah mereka masing-masing untuk mengikuti ibadah. Tuhan, kiranya ibadah ini boleh membawa sukacita bagi mereka. Demikian juga firman-Mu yang akan kami dengarkan juga menjadi pembelajaran bagi anak-anak dan semuanya yang mendengarkan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya nanti. Kiranya Roh Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan kami untuk membersamai kami ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah ini dengan kita memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Ya, yuk anak-anak semua yang ada di rumah, masih tetap bersukacita memuji nama Tuhan. Kita dengarkan bahwa Tuhan Yesus memanggil kita untuk bersama-sama memuji namanya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia
dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Iya, pastinya Sudah anak-anak semuanya Tuhan udah Yesus sudah sudah dipanggil Tuhan Yesus. mendengar, dijawab ya, 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 ya. Kita jawab ya, ya, ya semuanya. Iya. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah memuji, kemudian sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah dipanggil, kemudian dijawab ya, ya. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Mbak Rina. Nah, anak-anak semuanya sudah siapkan? Alkitabnya udah disiapkan ya? Nah, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita juga harus bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa mengasihi kehidupan kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati dan menyertai kami semua anak-anak-Mu, terkhususnya kami anak-anak-Mu di KPAR GKJW Jemaat Ponorogo. Tuhan, kami menyatukan hati kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya Tuhan, kami masih melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami bersama untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, kami pun juga akan menyiapkan hati kami untuk kami boleh bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah ya Tuhan, Engkau urapi kami anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing untuk bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terlebih kami boleh tetap senantiasa penuh sukacita untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih ya Bapa, inilah seruan doa kami, dan biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, seruan doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus. Nah, Injil Markus. Nah, anak-anak yang ada di rumah, anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang tadi diambil dari mana? Dari mana Bu Wiwin? Injil yang Markus. kedua ya, Injil Matius, Markus. Nah, Injil Markus pasal yang ke-9. Injil Markus pasal yang ke-9. Iya. Ayatnya berapa Mbak Rina? Ayat yang kedua sampai dengan 13. Nah, sudah ketemu? Wah, Pamong Rina belum ketemu. Nah, ini sudah ketemu ini. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama. Nanti Pamong Rina dan juga Bu Wiwin akan membacanya bergantian. Kita bagi dua ya
Markus pasal 9. Ya, belum siap ini. Pasal Iya. 2. Pasal 9 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-13. Nanti Pak Maurine akan membaca dari ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Nanti dilanjutkan Bu Wiwin dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, siap ya anak-anak ya. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Amin. Amin. Nah, terima kasih Bu Wiwin. Sama-sama. Nah, anak-anak semuanya, pada pagi hari ini tadi kita sudah membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-13, yaitu tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan judul kita, cerita kita pada pagi hari ini Bu Wiwin, yaitu Aku Suka Memuji Tuhan. Aku suka memuji Tuhan ya. Nah, halo anak-anak semuanya ada di rumah. Apa kabar? Baik ya. Iya, pastinya anak-anak semuanya ada di rumah diberikan berkat Tuhan kesehatan. Iya. Ya, pasti juga diberikan Tuhan berkat yang berlimpah, yaitu berkat sukacita. Karena tadi kita sudah senang, memuji nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini adik-anak semuanya, kita lihat gambar yang pertama. Nah, lihat ya, gambar apa itu ya? Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat gambar ini, kira-kira Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedang apa ya? Ayo, ada yang tahu? Benar, dari sini Pak Mongrine juga mendengar kalian. Mereka
sedang naik ke atas gunung. Ya, mendaki. Iya, mendaki di gunung. atas gunung. Sesudah melakukan perjalanan naik ke atas gunung, kemudian para murid itu dan Yesus beristirahat karena merasa lelah. Lelah. Nah, selanjutnya apakah yang terjadi ya? Adakah anak-anak semua yang ada di rumah tahu? Nah, kita lihat ini gambar yang kedua. Iya, di situ setelah mereka beristirahat, Tuhan Yesus dan muridnya, Tuhan Yesus bangkit dan berdiri di depan para murid, didampingi oleh Musa dan Elia dengan wajah dan berpakaian putih berkilau-kilauan. Nah, putih berarti, bersih ya? Iya, berarti kita bisa bayangkan ya, kalau pakaian atau jubah Tuhan Yesus itu putih lalu berubah menjadi bersinar, berkilauan. Iya. Wah, sampai sampai membuat mata kita silau. Nah, lalu pada saat itu Yesus berbicara kepada Musa dan Elia, disaksikan ketiga murid yang lainnya. Lalu terdengar suara. Nah, Pak Bu Wiwin yang tadi kita sudah baca ini dalam firman Tuhan tadi. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, anak-anak semua tahu tidak? Seketika itu terkejutlah para murid, lalu seketika itu langsung memuji nama Tuhan. Senang, gembira. Iya, senang, gembira. Sesudah para murid melihat kemuliaan Yesus, mereka pun diajak untuk turun dari atas gunung. Nah, berarti tadi di atas gunung setelah mendengarkan suara yang tidak nampak ya Bu Wiwin. Iya, mereka semuanya bersukacita memuji nama Tuhan. Nah, seperti judul kita pada pagi hari ini, aku suka memuji Tuhan. Nah, pastinya adik-adik di rumah ya, adik-adik semuanya, dari yang kecil sampai yang sudah besar, pasti juga suka memuji nama Tuhan kan? Nah, di rumah memuji Tuhan ya adik-adik. Iya. Dan selanjutnya kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Kita lihat gambar yang ketiga lagi. Ayo dilihat gambarnya. Nah, di gambar yang ketiga ini, sembari berjalan turun, Yesus berpesan kepada para murid agar mereka tidak menceritakan dulu apa yang mereka lihat sebelum Yesus bangkit dari kematian. Hal ini disampaikan Yesus supaya jangan sampai orang yang mendengarkan kesaksian dan cerita dari ketiga muridnya menjadi tidak percaya dan menertawakan mereka. Nah, selain itu, Yesus ingin menguatkan semangat para murid dalam mengikut dan mewartakan nama Yesus, sebab dimanapun mereka berada, Tuhan akan senantiasa beserta kita. Nah, anak-anak yang terkasih, yang sangat luar biasa, bukan karya Tuhan dalam hidup manusia, tetapi karena cerita atau semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita pun juga harus tetap senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ya, karena apa yang kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, begitu juga pada cerita kita pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita supaya anak-anak semuanya tetap mewartakan kesukacitaan dengan memuji nama Tuhan, ya, memberitahukan kepada kakak, adik, serta anggota keluarga, terlebih teman-teman, dengan pujian yang adik-adik pujikan. Kita pujikan, itu sesuai dengan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Karena semua puji-pujian yang menggambarkan bahwa kita itu selalu memuji nama Tuhan itu pasti membawa sukacita. Sukacita adik-adik ya. Makanya agar setelah mendengar cerita Yesus dimuliakan di atas gunung tadi nih Bu Wiwin,
mereka juga anak-anak yang ada di rumah bertambah bersuka cita dan rajin memuji Tuhan. Nah, rajin setiap memuji saat Tuhan. memuji Tuhan. Ya, meskipun kita sekarang udah lama nggak ke gereja, nggak pernah ketemu ya. Iya, pastinya anak-anak semuanya juga rindu sama pamong-pamong, rindu sama teman-temannya. Begitu juga dengan sebaliknya, para pamong pun juga rindu sekali sama anak-anak semua yang ada di rumah, mulai dari yang bayi sampai yang mau sidi ya. Kita semuanya sudah rindu sekali, tetapi karena masih dalam suasana pandemi ini, kita pun juga tetap bersyukur, bersyukur. Ya, karena kita masih diberikan kesehatan dan juga berkat sukacita untuk tetap memuji nama Tuhan. Amin. Adik-adik, itulah firman yang sudah kita dengar. Mari kita sambut sukacita ini dengan kita mempersembahkan apa yang sudah kita siapkan. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan kita memuji Tuhan, bawa persembahanku. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang di rumah, kita sudah mempersembahkan, dan tadi Tuhan Yesus naik ke gunung ceritanya ya adik-adik ya, supaya ada kemuliaan Tuhan yang dari atas gunung yang diperlihatkan oleh Yesus dengan jubah putihnya, dibawa turun dari gunung untuk diwartakan. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan kita peringatan dan pembelajaran kepada kita supaya kita senantiasa dengar-dengaran akan Tuhan, supaya kita bisa memberitakan dan kita bisa memuji nama Tuhan. Ada satu lagu adik-adik dari judulnya Yesus Kupanggil. Kita akan masuk pada doa syafaat, namun sebelumnya kita memuji Tuhan dulu. Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun dalam setiap langkahku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun dalam setiap langkahku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
Mari adik-adik kita datang dipanggil oleh Tuhan, kita datang dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami dan mengingatkan kami untuk kami senantiasa bersuka cita, untuk senantiasa memuji Tuhan. Ya Tuhan, dengan firman yang begitu indah ini ya Tuhan, biarlah anak-anak juga dapat melakukan, sehingga di dalam setiap kehidupan mereka, mereka selalu bersuka cita dan memuji Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak KPAR yang saat ini beribadah di rumah, belajar di rumah. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati di dalam belajarnya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepandaian, kerajinan, sehingga walaupun mereka harus belajar di rumah, mereka tetap semangat dan tetap bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mereka. Apalagi saat ini masa-masa penilaian ulangan harian, kiranya Tuhan menyertai mereka, menyertai anak-anak kami yang di dalam minggu ini mengerjakan penilaian ulangan harian atau juga yang mengerjakan tugas-tugas. Kami menyerahkan juga orang tua yang mendampingi, kiranya Tuhan berikan akal budi dan kebijaksanaan sehingga mereka mampu membawa anak-anak dan mendampingi dengan sukacita. Demikian ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKJW Ponorogo. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam pelayanan dari Bapak Pendeta, para majelis, para jemaat, semuanya ya Tuhan, kami menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami serahkan negara kami yang saat ini masih melalui pandemi COVID-19. Ya Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, kiranya Tuhan berikan berkat sehingga COVID-19 ini boleh cepat berlalu dan kami bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami serahkan semua kegiatan kami ini dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan akan memberkati dan kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami dan kami mohon pengampunan apabila di dalam ibadah kami sering tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya ya kita akan sudahi. Iya. Nggak terasa Mbak Lina ya. Nah, ya. Tapi pasti tiap minggunya Pamong semua akan selalu menyapa anak-anak semua, adik-adik semua ada di rumah. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 4. Allah ditinggikan. Bangkit berdiri ya. Ayo bangkit berdiri ya. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah
dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya, sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita mohon berkat. Yang terakhir, adik-adik sudah berdiri ya tadi ya, tetap berdiri. Yuk kita mohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Roh Kudus serta Yesus Kristus akan membersamai adik-adik untuk selalu memuji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersorak